3 tips ibu menyusui saat bepergian. Tonton sampai habis, jangan lupa subscribe channel to my YouTube channel. aku. Assalamualaikum. Hai guys. 3 tips busui saat bepergian. Untuk yang pertama, bisa menggunakan pumping ASI dan kantong ASI. Yang kedua, bisa bawa penampung ASI, lalu juga bawa kantong ASI. Untuk yang ketiga, bisa pakai alat penampung ASI atau breastfeed. Yang pertama, kalau kalian bawa pampingan, itu menghindari atau mencegah payudara atau membengkak. Bisa nyetok ASI, jadi ketika kalian pergi yang jauh gitu, kayak misalnya ke rumah sakit, kontrol pada saat 1 bulan nih, kayak aku contohnya cek jahitan, kontrol, dan itu tuh nungguin dokternya berjam-jam, kayak sampai dari jam 12 sampai jam 5 kayak gitu. Nah itu kan pasti kelamaan ya buat bayinya. Terus mau gak mau harusnya kan disusuin, tapi karena gak disusuin dia jadi keras payudaranya. Nah kalau kalian bawa pampingan itu ngebantu banget. Jadi kalian gak usah tuh yang namanya ada drama-drama payudara keras atau kesumbat. Dan kantong ASI-nya bisa dituangin. Jadi kalau udah dipamping bisa ditaruh di kantong ASI, lalu ketika pulang bawa oleh-oleh deh. Yang kedua, bawa penampung ASI dan juga bawa kantong ASI. Nah kalau ini ketika kalian pergi terus misalnya terlalu lama nih sampai 3 jam, nah ini biasanya payudara akan memproduksikan ASI dan biasanya tuh suka basah, bajuku tuh suka basah. Jadi kalau misalnya ada penampung ini, dia bisa menampung ASI-nya tanpa harus dipamping. Jadi si ASI akan keluar dengan sendirinya. Untuk mencegah baju jadi basah, itu bisa ditampung sama penampung ASI. Jadi itu bisa bawa oleh-oleh juga buat ke rumah, buat adik bayinya. Yang ketiga, pakai bantalan ini, dia itu sangat berguna karena ketika di usia bayinya udah mulai 1 tahun lebih, biasanya aku tuh nggak nampungin ASI lagi karena emang dia kan udah makan ya, udah 7 bulan ke atas kan udah makan. Jadi aku fokus buat biar nggak basah aja baju aku pakai bantalan itu. Nah itu tuh enak banget karena dia bisa mencegah baju kalian tuh basah atau baju aku tuh basah saat bepergian jauh. Misalnya aku mau ke rumah sakit atau mau main sama temen, anakku dititipin dulu nih. Nah tapi kan aku juga harus menyusui kan, berhubung anakku udah makan, ASIku tuh lumayan banyak dan deres. Jadi untuk menangani kasus ini aku biasanya pakai bantalan, jadi itu sangat berguna banget sih. Dia jadi nggak basah bajuku dan juga gak usah khawatir lagi tumpah-tumpahan, udah tinggal dibuang. Breastfeed yang kayak gini bisa langsung dibuang atau breastfeed yang bisa dicuci ulang. Nah kalau yang dicuci ulang, jadi kalau misalnya seharian udah mulai penuh, nah itu bisa dicuci, habis itu dijemur kayak gitu. Jadi kalian harus beli banyak nih kalau yang cuci ulang, karena kalau nggak beli banyak bingung ganti-gantiannya. Biasanya tuh aku beli sampai 6. Jadi 1 hari aku selalu cuci, jadi bisa sehari 2 kali aku pakai. Jadi aku punya 6, setiap hari aku cuci buat ganti-gantian. Yang pertama, kalian harus bawa tas yang gede. Nah kalau yang gede gitu, karena kan pampingan kan lumayan besar ya, bawa tas jinjing kayak gitu nggak cocok. Jadi kalian harus bawa tas yang gede dan biar bisa masuk si pampingan tersebut. Atau kecuali kalian punya pampingan yang mini lah gitu atau kecil gitu. Jadi emang bener-bener ngebantu kalian buat masuk di dalam tas. Nah yang kedua, dia sering basah. Basah tuh dalam arti misalnya kita lupa, nah itu kan suka ada bolongannya, nah dia suka tumpah kayak gitu sih. Tapi untuk bagian karet bawahnya nih, penyanggahnya, dia tuh sangat kuat. Jadi nggak usah takut bocor dari bawah, enggak, tapi yang bocor itu justru dari atas. Dia bisa membuat payudara bengkak kalau misalnya kalian perginya lama banget nih, sampai seharian. Misalnya kalian pergi dari jam 12 sampai jam 6. Nah itu kalian nggak bawa
nggak bawa pumpingan, tapi kalian pakai gituan, tetap nanti abis pulang dari rumah kalian harus pumping. Karena kalau misalnya nggak dipumping atau nggak disusuin ke anaknya, itu bisa bengkak payudaranya. Yang ketiga, aku saranin dipakainya pas bayi kalian usia 1 tahun ke atas ya, tersumbat payudaranya. Jadi kayak keras, kayak gitu-gitu tuh pasti ya. Jadi kalau kalian pakai kedua dan yang ketiga, ini wajib pulangnya langsung dipumping atau disusuin ke anaknya. Karena kalau misalnya nggak kayak gitu, itu bisa menyumbat dan bakal sakit banget kalau udah bengkak payudaranya. Pertama, aku bisa bawa pumping itu biasanya kalau aku abis lahiran harus kontrol jahitan. Aku kan sesar. Nah, itu bisa bawa pumpingan sama plastiknya tuh. Jadi abis pulang dari kontrol, aku bisa bawa hadiah buat bayi. Kedua, pakai saat aku bepergian gak terlalu lama, kayak misalnya contoh ke kontrol behel. Nah, kontrol behel kan emang butuh waktu ya, beberapa lama, tapi nggak selama kontrol ke dokter. Itu kayak 2-3 jam tuh udah cukup gitu kontrol behel. Nah, itu aku pakai yang pumpingan atau wadah untuk ASI. Nah, itu kalau misalnya dia keluar sendiri, aku masukin ke dalam tempat ASI tersebut. Tapi kalau enggak ya udah, paling abis pulang aku langsung susuin ke anak aku atau pumping. Tapi kalau pumping sih aku jarang ya, kecuali kalau udah bener-bener keras banget. Nah, tuh biasanya aku baru di pumping. Untuk yang ketiga, biasanya tuh aku pakai saat misalnya jemput anak aku yang pertama nih di rumah neneknya. Kan biasanya aku suka inepin dia ya di sana. Nah, itu misalnya agak lama nih, bakal ngobrol-ngobrol sama saudara-saudara, aku nggak bawa bayi aku yang kedua. Nah, di situ aku mulai deh tuh pakai yang kayak gitu. Jadi aku pakai, atau misal buat sehari-hari, misalnya bayi aku itu mau nyusu di rumah. Nah, aku susuin sebelah kanan, sebelah kiri tuh suka basah kan baju aku. Nah, dari situ aku berinisiatif lah coba pakai ini. Karena kalau ditampung juga udah nggak diminum sama bayi aku gitu. Enak banget, jadi kalian gak usah ganti-ganti baju mulu gitu kalau pakai ini. Aku suka banget ini. Nah, kalau kalian gimana nih cara mengatasi saat menyusui tapi harus bepergian jauh nih dan gak bawa bayinya? Kalau kalian punya solusinya bisa komen di kolom komentar. Nah, sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya semangat terus buat busui. Kalian gak usah kebanyakan pikiran karena katanya ASI itu akan mempengaruhi sama pikiran kalian. Jadi harus happy terus.